semuanya, perkenalkan saya Caroline, saya dari kelas 10D. Saya akan membacakan hikayat tentang Mungkar Lala. Sebermula adalah sebuah kampung di tepi sungai dan bernama Maringa. Adapun kampung itu sangatlah makmur, tanahnya subur, airnya jernih, pohonnya rimbun, tiada berkurang. Maka segala orang yang diam di sana hidup dalam aman dan sejahtera adanya. Syahdan kampung itu adalah semua mata dipelihara oleh tenaga manusia, melainkan ditunjangi oleh hukum adat yang diwariskan daripada nenek moyang. Maka segala pantang larang dijunjung tinggi, karena mempercayai jika sekali jua dilanggar, niscaya murka alam dan dewa-dewa penunggu hutan datang menimpa. Adapun seorang pemuda namanya Laja, anak kepada hulu balang kampung. Laja itu elok rupanya, tegap tubuhnya, gagah berani tiada takut akan hutan rimba. Dan kepandaiannya memanah tiada bandingan. Tetapi ada perangainya sedikit angkuh dan keras hati. Tiada ia suka menurut kata orang tua, lagi pula sering menantang segala pantang adat. Maka datanglah suatu masa wabah penyakit melanda kampung Maringa. Orang-orang pun jatuh sakit, kanak-kanak demam, orang tua rebah tiada kuasa berdiri. Tak kala itu ketua adat mengadakan upacara besar, yaitu menahan bala, mengurung segala orang supaya tiada seorang pun masuk hutan, karena hutan itu diyakini tempat roh jahat bersemayam. Maka titih tetua, hai segala anak kampung, jangan seorang pun melanggar larangan ini, barang siapa melanggar celakalah kampung ini binasa. Mendengar sabda itu, segala orang tunduk patuh. Tetapi Laja bangkit berdiri, seraya berkata dengan suara nyaring, apalah gunanya segala pantang ini? Bukankah tangan dan tombak kita yang menahan bahaya? Beta tiada takut akan roh atau hantu, karena hamba lebih perkasa daripada segala makhluk gaib. Tak kala orang mendengar kata Laja, maka bergetarlah hati mereka. Ada yang menegur, ada pula yang menasihati, tetapi Laja tiada mau mendengar. Pada suatu malam yang gelap pekat, tak kala segala orang duduk berpantang dalam rumah, Laja diam-diam membawa busurnya lalu masuk ke hutan keramat. Maka hutan itu sunyi sepi, angin tiada bertiup, tetapi suara burung malam kedengaran tiada henti. Syahdan, ketika Laja melangkah lebih dalam, tiba-tiba bunyi bergetar, pohon berguncang, dan kelihatanlah cahaya hijau menyala-nyala. Dari dalam kabut keluarlah seorang makhluk aneh, kepalanya menyerupai rusa, tetapi tubuhnya seperti manusia, bersayap bagai kelelawar, matanya api menyala. Maka makhluk itu menoleh kepada Laja seraya berkata, hai anak manusia yang congkak, engkau telah melanggar akan larangan nenek moyangmu. Engkau telah menginjak tanah yang dikhususkan untuk roh-roh, bahwasannya engkau akan menerima celaka. Tetapi Laja tiada gentar, malah mengikat busurnya lalu melepaskannya ke anak panah. Anak panah itu meluncur deras bagai kilat, tetapi tak kalah hampir mengenai makhluk. Ia lenyap menjadi asap, maka makhluk itu pun tertawa berderai, suaranya bagai guruh di langit. Engkau tidak tahu, hai anak manusia, sekali engkau masuk, niscaya kemampumu menerima bala, ujar makhluk itu, lalu gaiblah ia ke dalam tanah. Tak kala Laja pulang ke kampung, tiba-tiba banyak orang jatuh sakit, lebih berat daripada sebelumnya. Hujan turun tiada berhenti, sungai meluap, ladang tenggelam, orang pun bersusah hati, lalu mencari ketua adat. Maka tetua pun memanggil segala orang berkumpul di balai. Setelah semua hadir, tetua berkata, sesungguhnya ada seorang di antara kita telah melanggar akan larangan adat, sebab itu bala turun menimpa.
Katakanlah siapa yang masuk hutan keramat pada malam itu, maka segala orang diam, tetapi seorang bersuara. Tetapi seorang anak-anak kecil berkata, "Beta melihat Abang Laja pergi membawa busurnya." Maka Laja pun tiada dapat mengelak lagi. Dengan wajah marah padam, ia berdiri di hadapan orang banyak. Tetua pun berkata, "Hai Laja, engkau telah melakukan mungkar lala. Tiada lain melainkan adat mesti ditegakkan. Hukuman bagimu 6,5 tahil meringa, supaya roh-roh yang murka dapat ditenangkan." Maka segala orang sepakat dengan hati berat, harta Laja diserahkan untuk adat, supaya besar diadakan, korban dipersembahkan, dan doa dipanjatkan. Setelah itu barulah hujan reda, sungai surut, dan penyakit pun perlahan-lahan hilang dari kampung. Adapun Laja, semenjak hari itu ia menjadi hina di mata orang kampung. Tiada seorang pun berani bersahabat dengannya. Setiap kali anak-anak mendengar namanya, mereka pun berbisik, "Itulah orang yang melanggar larangan pembawa bala." Syah dan hikayat ini tidak lain melainkan pengajaran kepada segala anak cucu, jangan sekali-sekali memandang rendah akan adat dan pantang larang, karena adat itu benteng bagi manusia daripada murka alam dan roh gaib. Barang siapa mengkar, maka celakalah ia dan segala kaumnya. Maka tamatlah kisah hikayat mungkar lala yang diceritakan turun-temurun oleh segala orang tua, supaya jangan dilupakan oleh anak cucu di kemudian